Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita melaksanakan perkuliahan secara online untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dimana pada hari ini kita akan membahas tentang lembaga penjamin simpanan ya. Oke, langsung saja kita akan bahas apa tuh yang dimaksud dengan lembaga penjamin simpanan, kemudian termasuk tugas dan fungsinya, serta bagaimana mekanisme kerja dari lembaga penjamin simpanan ini ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan LPS? Jadi kalau secara pengertian, lembaga penjamin simpanan atau LPS itu adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia ya. Jadi definisi ini saya rasa sudah sangat jelas ya, menggambarkan apa itu yang dimaksud dengan LPS ya. Jadi LPS ini adalah lembaga yang memang bertugas untuk menjamin ya, apa yang dijamin yaitu simpanan para nasabah perbankan di Indonesia ya, dimana ini adalah lembaga independen ya, sehingga secara kedudukan hampir sama dengan atau sama ya dengan Bank Indonesia maupun dengan OJK yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2004 ya. Jadi kalau berdasarkan undang-undang ini, maka LPS ini mulai beroperasi tahun 2004 ya, atau 2005 ya. Ini merupakan lembaga yang mungkin relatif cukup baru juga di Indonesia ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, LPS ini mulai beroperasi tahun 2005 ya. Kemudian dengan adanya LPS tersebut, maka setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS ya. Baik itu nanti bank milik pemerintah maupun bank milik swasta, bahkan bank milik asing sekalipun ya. Kemudian baik itu bank umum maupun bank syariah gitu ya, semuanya wajib menjadi peserta dari LPS ya. Jadi LPS itu ya secara sederhananya hampir seperti asuransi ya, tapi asuransinya bukan untuk individu, namun untuk para nasabah perbankan ya, yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kenapa sih harus ada yang namanya LPS gitu ya. Nah, sebenarnya kehadiran LPS ini memang berawal dari pengalaman kita, yaitu Indonesia dalam mengelola perbankan ya, dimana kita pernah mengalami beberapa problem terkait dengan perbankan, khususnya ketika kita mengalami krisis moneter ya di tahun 98, yang mana di tahun 98 itu kita mengalami krisis yang sangat luar biasa, sehingga pada waktu itu ada 16 bank yang terpaksa harus tutup gitu ya, karena memang terdampak dari adanya krisis tersebut. Nah, dengan adanya bank yang ditutup tersebut, bahkan jumlahnya cukup banyak, sehingga pada waktu itu memang mengakibatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank itu menjadi menurun ya. Bahkan orang menjadi takut untuk menyimpan uang di bank. Kenapa kok takut ya? Karena dikhawatirkan ketika mereka menyimpan uang di bank, maka nanti banknya akan bangkrut, sehingga ketika banknya bangkrut, maka masyarakat akan kehilangan uang yang sudah disimpan di bank tersebut gitu ya. Nah, sehingga memang kepercayaan masyarakat pada waktu itu terhadap bank memang menjadi sangat rendah ya, karena
banyak bank yang harus tutup pada waktu itu. Nah, kemudian karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank pada waktu itu, sehingga memang bank menjadi sulit untuk mendapatkan nasabah yang mau menyimpan uangnya di bank, sehingga roda perekonomian pun menjadi sulit untuk berjalan gitu ya, karena dari sisi permodalan itu masyarakat ya tadi ya, karena nggak ada yang menyimpan uang di bank, sehingga mungkin akses permodalan kepada masyarakat yang membutuhkan modal sehingga menjadi terganggu gitu ya, sehingga aktivitas bisnis maupun aktivitas ekonomi juga menjadi terhambat. Sehingga pada waktu itu agar masyarakat itu tingkat kepercayaannya kepada bank itu menjadi meningkat, akhirnya pada waktu itu pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan ya, baik itu keseluruhan kepada nasabah ya yang menyimpan uangnya di bank-bank yang ada di Indonesia, dengan harapan dengan adanya jaminan tersebut maka nanti masyarakat menjadi tidak ragu lagi untuk menyimpan uangnya di bank, karena ketika bank itu terpaksanya misalkan bangkrut, maka nanti dana dari para nasabah itu akan dijamin oleh pemerintah ya. Nah, kebijakan itu yang kemudian dikenal dengan istilah blanket guarantee ya. Cuma memang pada waktu itu jaminan itu belum ada lembaga yang khusus menangani itu gitu ya, hanya sebatas instruksi dari pemerintah saja ya, tapi secara kelembagaan memang pada waktu itu belum terbentuk ya, belum ada LPS gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya blanket guarantee tersebut, akhirnya ternyata benar ya, itu dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Geliat masyarakat untuk menyimpan uang di bank akhirnya kemudian meningkat lagi ya, karena masyarakat sudah merasa aman gitu ya, tidak takut lagi kalau uangnya itu akan hilang ketika bank itu bangkrut gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya karena terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat ya, akhirnya kemudian memang jaminan terhadap nasabah penyimpan tersebut kemudian dilembagakan ya. Nah, yang kemudian kita sebut dengan ya tadi LPS tadi ya. Nah, mana LPS inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk menjamin simpanan-simpanan para nasabah yang ada di perbankan gitu ya. Nah, itu adalah latar belakang kenapa adanya yang namanya LPS. Nah, kemudian selanjutnya adalah bentuk dan status LPS. Nah, LPS ini sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, ini adalah LPS tersebut adalah lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah ya, yang melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ya. Nah, ini merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor yang diamandemen kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Nah, kemudian LPS merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi secara kelembagaan posisi LPS itu hampir sama atau bahkan sama dengan lembaga seperti Bank Indonesia maupun OJK ya, jadi sama-sama lembaga independen gitu ya. Kemudian LPS itu bertanggung jawab pada presiden langsung ya, karena memang dia ada lembaga independen ya. Kemudian LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia ya. Ini sama dengan OJK lah ya, jadi kantor pusatnya ada di ibu kota, tapi memungkinkan bisa membuka kantor-kantor perwakilan di beberapa wilayah di Indonesia ya, yang memang memungkinkan untuk dibentuk LPS gitu ya, atau dibuka kantor perwakilan gitu ya. Nah, kemudian fungsi dari LPS itu apa sih gitu ya? Ini sebenarnya juga sudah tadi kita sebutkan ya. Jadi secara secara umum LPS itu dia berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan ya. Jadi untuk itu LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan
pelaksanaan penjaminan simpanan ya, dan melaksanakan penjaminan simpanan tersebut ya. Jadi karena memang fungsinya adalah untuk menjamin simpanan nasabah, jadi segala sesuatu ketentuan mengenai mekanisme penjaminan simpanan tersebut ya juga dirumuskan oleh LPS gitu ya. Misalkan berkaitan dengan syarat-syarat simpanan yang seperti apa sih yang akan dijamin ya, nominalnya maksimal berapa yang akan dijamin ya, bagaimana mekanisme pengajuan ataupun pengajuan klaim ya atas dana yang ingin dicairkan ketika bank itu terbukti bangkrut atau yang dinyatakan bangkrut, itu seperti apa, semuanya nanti akan dirumuskan oleh LPS. Nah kemudian karena memang tugasnya adalah atau fungsinya adalah untuk menjamin simpanan nasabah, maka LPS ini juga secara tidak langsung dia juga memiliki fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi dengan adanya LPS ini juga harapannya sistem keuangan yang ada di kita khususnya di sektor perbankan itu akan lebih bisa terjaga gitu ya. Makanya LPS ini juga nanti dia tergabung dalam FK-SSK ya, Forum Stabilitas Sistem Keuangan ya. Termasuk di situ nanti ada OJK, ada BI dan sebagainya gitu ya. Ini adalah fungsi dari LPS. Nah kemudian untuk tugasnya ya tentunya ini merupakan turunan dari fungsi LPS tadi ya. Jadi yang pertama adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan ya. Jadi sebelum dia melaksanakan penjaminan, maka dia juga harus merumuskan terlebih dahulu ya, seperti apa sih kebijakan di dalam proses pelaksanaan penjaminan ya. Seperti yang tadi saya contohkan, misalkan syarat apa saja sih yang dianggap layak untuk dijamin ya. Kemudian berapa nominal yang akan dijamin dan sebagainya, itu yang merumuskan adalah LPS. Setelah dirumuskan, baru nanti melaksanakan penjaminannya gitu ya. Setelah dibuatkan aturannya ya, maka kemudian dilaksanakan proses penjaminannya ya. Kalau misalkan ada bank yang sudah dinyatakan bangkrut ya, maka mau nggak mau LPS harus memberikan jaminan kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank yang bangkrut tersebut kan itu. Kemudian juga merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan ya. Jadi LPS ini juga nanti berserta dengan OJK maupun dengan BI, Kementerian Keuangan nanti bersama-sama akan merumuskan bagaimana membuat kebijakan yang diharapkan mampu untuk menjaga stabilitas sistem perbankan yang ada di Indonesia ya. Karena memang perbankan itu kan industri yang cukup sensitif dengan berbagai macam hal ya, termasuk kondisi ekonomi dan sebagainya, sehingga mau nggak mau bagaimana kemudian agar perbankan itu di kita menjadi industri yang kuat gitu ya. Kemudian juga merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun yang berdampak sistemik. Artinya nanti LPS ini menjadi salah satu lembaga yang paling terakhir menyelesaikan permasalahan yang ada di perbankan ya. Kemarin atau sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya bank itu diawasi oleh OJK ya, diatur dan diawasi oleh JK. Nah ketika bank itu sudah diatur dan diawasi oleh JK, kemudian ternyata masih mengalami permasalahan ya, bahkan sampai dikatakan bank itu sudah tidak bisa lagi diselamatkan, atau dengan kata lain bank itu disebut sebagai bank gagal, maka nanti tugas terakhir adalah LPS yang akan menyelesaikan masalah bank yang gagal tersebut gitu ya. Baik itu yang nanti bank gagal yang berdampak sistemik maupun yang non sistemik ya. Apa itu yang berdampak sistemik dan non sistemik ya? Berdampak sistemik itu artinya adalah bank itu gagal dan kegagalan bank tersebut akan mempengaruhi kinerja perbankan yang lain gitu ya. Bahkan bisa mengakibatkan bank-bank yang lain juga ikut terdampak itu ya. Bahkan parahnya adalah bank yang lain juga ikut bisa gagal kan, semacam itu.
Tapi kalau yang non sistemik itu bank itu gagal ya tidak akan terlalu memiliki efek yang besar terhadap perbankan yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini bagaimana mekanisme penyelesaian bank yang gagal non sistemik. Ya, non sistemik itu tadi ya, bank gagal yang mungkin tidak akan mempengaruhi perbankan-perbankan yang lain gitu ya. Ya, tentunya mekanismenya adalah setelah memang bank itu dilakukan penilaian oleh OJK ya, kalau sekarang OJK ya bukan BI lagi ya, itu dan dinyatakan bank itu memang sudah dinyatakan bank gagal, maka kemudian oleh OJK nanti akan diserahkan kepada LPS. Nah, nantilah tugas LPS lah yang nanti akan menyelesaikan bank yang gagal tersebut. Jika bank itu tidak sistemik atau dinilai tidak mengganggu perbankan yang lain, maka penyelesaiannya tidak terlalu rumit seperti nanti bank yang sistemik ya. Mekanismenya bagaimana ya? Nanti kalau sudah diserahkan ke LPS, nanti akan dilakukan evaluasi kira-kira bank ini layak atau tidak untuk diselamatkan gitu ya. Nah, kalau masih memungkinkan untuk diselamatkan ya, maka nanti akan ada tindakan penyelamatan ya oleh LPS itu ya, sehingga harapannya dengan adanya penyelamatan tersebut nanti bank itu menjadi sehat kembali. Tapi kalau dinyatakan tidak layak untuk diselamatkan ya, maka otomatis nanti LPS akan melakukan pencabutan izin bank tersebut itu ya. Nah, pertanyaan adalah ketika bank itu sudah tidak beroperasi, bagaimana nasib nasabah kan gitu. Nah, nantilah peran LPS itu nanti akan menjamin bahwasanya dana-dana para nasabah itu akan kembali gitu ya. Nah ini ya. Nah, tapi memang umumnya ketika bank itu sudah masuk LPS, itu umumnya memang bank yang memang sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan lagi ya, karena biasanya kalau bank itu masih bisa diselamatkan itu masih wewenangnya OJK gitu ya. Nah, yang sistemik itu mungkin lebih rumit lagi ya, karena nanti dalam proses penyelesaian bank yang gagal yang sistemik tersebut, nanti selain dilakukan oleh LPS, maka nanti juga LPS akan melibatkan para pemegang saham dari bank tersebut gitu ya. Jadi karena ini bisa mengganggu perbankan yang lain, maka para pemilik dari bank tersebut ya melalui LPS itu juga harus bertanggung jawab atas kinerja dari bank tersebut ya, sehingga para pemegang saham ataupun para pemilik dari bank tersebut tidak lepas tangan ya di dalam menyelesaikan bank yang gagal tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau yang tidak sistemik ya tadi cukup hanya dilakukan oleh LPS, tapi kalau yang berdampak sistemik itu LPS akan menggandeng para pemilik ya melalui RUPS gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk lebih detail lagi, wewenang LPS itu adalah satu, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana nanti LPS itu bisa memberikan jaminan kepada nasabah yang menyimpan di bank. Ternyata nanti setiap bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib menjadi peserta LPS, dan ketika sudah menjadi peserta LPS maka nanti setiap bank itu harus membayar premi kepada LPS ya. Berapa preminya nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi LPS itu secara sederhananya hampir seperti asuransi ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dia menjamin pemberi premi ya, dalam hal ini adalah nasabah gitu ya. Kalau asuransi umumnya kan yang menjadi peserta adalah masyarakat umum, siapa yang pengen ya berarti dia menjadi pihak yang dijamin oleh asuransi. Tapi kalau LPS ya, peserta LPS itu adalah nasabah ya, nasabah di perbankan. Bagaimana dengan nasabah di non perbankan seperti misalkan koperasi ya atau yang lainnya bagaimana gitu ya? Maka nanti itu tidak masuk LPS ya.
koperasi, kemudian asuransi itu tidak masuk ke LPS ya. LPS hanya menjamin nasabah penyimpan di perbankan saja gitu ya. Nah, jadi memang salah satu keuntungan kita nyimpan uang di bank itu ya salah satunya sudah ada yang menjamin gitu ya. Tapi kalau kayak koperasi dan sebagainya itu ya tidak ada yang menjamin gitu ya. Nah, itu termasuk tadi menetapkan dan memungut kontribusi pada bank peserta ya. Kemudian melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS ya. Kemudian mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank ya. Tentunya ini didapatkan dari OJK ya. Jadi ketika memang OJK telah melakukan penilaian kesehatan ya, dan ternyata bank tersebut dinilai sudah tidak bisa diselamatkan lagi atau mungkin dalam kategori bank yang tidak sehat, maka nanti akan diserahkan ke LPS ya. Nah, kemudian melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan atau konfirmasi atas data tersebut ya, dan sebagainya ya. Ini adalah wewenangnya. Jadi wewenang itu adalah apa-apa saja yang nanti akan dilakukan oleh LPS di dalam upaya LPS itu menjamin simpanan para nasabah, termasuk tadi ya menyelamatkan atau menyelesaikan bank yang gagal, baik itu yang sistemik maupun yang non sistemik. Nah, ini adalah kepesertaannya ya. Uang yang nanti digunakan untuk menjamin para nasabah yang menyimpan uang di bank yang gagal itu dari mana gitu ya. Nah, ternyata ya tadi cara kerja LPS itu hampir seperti asuransi ya. Jadi nanti ada namanya premi dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah kepesertaan di dalam LPS itu adalah nasabah bank ya. Sehingga setiap bank itu yang beroperasi di Indonesia itu hukumnya wajib nanti menjadi peserta penjaminan di LPS ya. Dan nanti setiap bank wajib tadi menyesuaikan semua nasabah itu nanti juga akan dijamin oleh LPS. Nah, kemudian bank peserta penjamin meliputi seluruh bank umum termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia ya. Jadi di situ yang menjadi anggota penjamin itu adalah seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank yang memang itu dari luar negeri tapi melakukan kegiatan di Indonesia ya. Dan selain itu juga termasuk bank BPR, baik itu yang konvensional maupun yang syariah, semuanya wajib menjadi peserta LPS. Kemudian selanjutnya adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan. Nah, sedangkan bank yang ada di Indonesia, misalkan kayak contohnya saya ambilkan misalkan BNI ya, kemudian kok ternyata BNI itu punya kantor di Malaysia misalkan ya, atau kantor cabang di Malaysia, maka yang kantor cabang di Malaysia itu tidak masuk ke dalam kepesertaan LPS di Indonesia. Ya tentunya nanti masuknya adalah kepesertaan di LPS-nya di sana ya, di Malaysia gitu ya. Nah, kemudian objek LPS yaitu setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan kecuali badan kredit desa ya. Jadi yang semua bank itu hukumnya wajib ya, baik itu bank umum maupun bank konvensional, baik itu BPD maupun BPR maupun bank umum ataukah bank konvensional maupun bank syariah gitu ya. Kemudian setiap bank wajib menyampaikan persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan. Apabila tidak dipenuhi, tidak menggugurkan kepesertaannya namun dikenakan sanksi administratif, denda, bahkan sampai pidana. Jadi hukumnya mau nggak mau wajib gitu ya. Dan selain kewajiban menjadi peserta LPS, maka bank juga diwajibkan untuk menyampaikan segala laporannya kepada LPS ya. Tentunya adalah laporan kegiatannya ya, termasuk nanti laporan keuangan dan sebagainya gitu ya.
Nah, apabila kok LPS itu tidak, apabila bank itu tidak menyampaikan laporan, maka tentunya tidak menjadikan bank itu gugur menjadi peserta, gitu ya. Jadi kalau di asuransi umum, kalau kita nggak bayar premi kan dianggap gugur menjadi peserta, gitu ya. Tapi kalau di bank tidak, gitu ya. Tetap harus, walaupun dia tidak bayar ataupun telat membayar, tetap itu akan menjadi peserta LPS ya. Namun akan dikenakan sanksi ya, baik itu administratif, denda, bahkan sampai kepada pidana, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kontribusi kepesertaan ya tadi ya. Jadi uang yang nanti digunakan untuk menjamin simpanan para nasabah oleh LPS itu sebenarnya ya lagi-lagi berasal dari dana yang dihimpun dari bank-bank yang menjadi peserta LPS. Berapa kontribusi kepesertaannya, gitu ya. Nah, di sini sudah ada ya. Besarnya premi penjaminan adalah sama untuk setiap bank, yaitu sebesar 0,1% atau 1/1000 dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut dibayarkan di muka 2 kali dalam 1 tahun, yaitu periode 1 Januari sampai 30 Juni dibayarkan paling lambat 31 Januari dan periode 1 Juli sampai 31 Desember dibayarkan paling lambat 31 Juli. Jadi nanti bank itu harus menjadi peserta LPS dan bank juga nanti harus membayar premi kepada LPS. Berapa preminya? Ya tadi 0,1% atau 1/1000. Jadi misalkan bank punya nasabah penyimpan atau saldo rata-rata bulanan nasabah misalkan 1 miliar ya. Maka nanti bank harus menyisihkan 0,1% dari 1 miliar itu untuk dibayarkan kepada LPS. Dan nanti dari hasil kontribusi kepesertaan tersebut oleh LPS nanti akan dikumpulkan dan nanti akan digunakan untuk menjamin simpanan para nasabah ketika ada salah satu bank peserta LPS yang mengalami bangkrut ya atau gagal, gitu ya. Gitu. Kemudian cara penetapan premi yang sama untuk setiap bank tersebut dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda ya antara satu bank dan bank yang lain ya berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Namun perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5%. Jadi pada dasarnya sebenarnya antara satu bank dengan bank yang lain, antara bank entah itu banknya itu bank yang sudah besar atau bank yang sudah masih kecil ya, ataukah bank itu konvensional maupun bank syariah ataukah yang lainnya, preminya sama ya. Ya, premi yang dibayarkan bank tersebut kepada LPS itu sama ya. Hanya saja mungkin nanti ada sedikit perlakuan yang berbeda terkait dengan premi ya, walaupun tadi ya tidak terlalu signifikan gitu ya. Tentunya itu disesuaikan dengan resiko kegagalan dari bank tersebut. Ya mungkin kalau resiko gagal bank tersebut itu tinggi ya mungkin nanti akan sedikit dinaikkan lah gitu ya. Namun ya tadi tidak melebihi 0,5%. Kemudian selain membayar premi penjaminan, bank juga diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% atau 1/1000 ya dari modal sendiri atau ekuitas pada akhir tahun fiskal ya sebelumnya atau dari modal setor bagi bank baru ya. Itu adalah terkait dengan kontribusi kepesertaan. Nah, kemudian berapa simpanan yang dijamin oleh LPS ya. Ini juga bagi nasabah harus mengetahui gitu ya. Kira-kira berapa sih atau bagaimana sih atau kriteria yang seperti apa sih simpanan itu yang memang nanti bisa diganti rugi oleh LPS ketika bank tempat kita menyimpan itu bangkrut misalkan ya. Tentunya adalah ada ketentuan dari LPS, ada 3T ya rumusnya, yaitu tercatat dalam pembukuan bank. Tentunya yang nanti akan diganti rugi adalah simpanan nasabah yang memang tercatat dalam pembukuan bank ya. Jadi tidak bisa setiap orang itu nanti akan mengklaim
bahwasanya saya adalah nasabah bank A yang bank itu bangkrut sehingga nanti akan mendapatkan ganti rugi ya. Maka nanti yang akan dijamin adalah yang benar-benar tercatat ya, dan tentunya sudah ada ya ketika kita menyimpan uang di bank maka catatan-catatan itu ada. Kemudian tingkat bunga wajar ya. Jadi pastikan bahwasanya bank yang nanti akan diganti simpanan yang akan diganti rugi adalah simpanan yang mana nasabah itu menyimpan di bank yang bank itu memberikan bunga itu wajar. Wajar itu berapa? Ya tentunya tidak terlalu jauh berbeda dari suku bunga acuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Makanya perlu hati-hati ketika ada bank yang memberikan tawaran bunga yang tinggi yang mungkin sangat jauh dari suku bunga acuan atau BI rate, itu justru nanti akan membahayakan ya. Ya kalau memang nanti untung nggak masalah gitu ya, tapi kalau banknya itu bangkrut ya maka nanti tidak akan dijamin oleh LPS. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan ya, baik itu kita sebagai nasabah maupun bank itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan yang mengakibatkan bank itu menjadi bank yang gagal gitu ya. Nah, berapa sih nilai yang simpanan yang dijamin? Nah, ternyata oleh LPS itu juga sudah ditentukan tidak semua nasabah itu atau nominal yang disimpan oleh nasabah itu akan semuanya dijamin. Tapi ternyata ada batas maksimalnya. Berapa batas maksimalnya itu ya? Nah, ini memang ada beberapa kali perubahan mengenai maksimal simpanan yang dijamin gitu ya. Dari awal berdirinya LPS hingga sekarang gitu ya. Nah, dari awal berdirinya LPS itu memang semua simpanan itu akan dijamin. Mau berapapun uang yang kita miliki di bank, kalau bank itu bangkrut akan dijamin. Entah itu kita punya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bahkan sampai triliunan sekalipun, kalau bank itu bangkrut ya akan ganti rugi atau dijamin oleh LPS pada waktu itu. Nah, cuma memang seiring dengan perkembangannya, karena memang tingkat kepercayaan masyarakat nabung di bank itu semakin tinggi, sehingga mungkin secara kalkulasi kemampuan LPS untuk menjamin dana nasabah yang mana nasabah itu semakin lama semakin banyak mungkin tidak mencukupi gitu ya, sehingga akhirnya dibatasi gitu ya. Nah, di tahun 2006 itu dibatasi hanya maksimal 5 miliar. Ya, bahkan tahun berikutnya tahun 2007 itu hanya 1 miliar. Bahkan lebih parahnya juga ternyata hanya yang dijamin hanya 100 juta ini. Ya, kalau bagi orang-orang yang memiliki uang yang sangat besar, mungkin kalau ganti ruginya hanya 100 juta mungkin ya akan sangat merugikan gitu ya. Ya, nah kemudian yang terbaru, apakah ini masih sama atau tidak, tapi kayaknya masih sama ya hingga saat ini, yaitu maksimal 2 miliar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya simpanan di bank A misalkan 5 miliar ya, kalau bank A tersebut kok misalkan gagal bangkrut misalkan ya, maka secara otomatis yang diganti hanya 2 miliar saja. 3 miliar bagaimana ya, sudah tidak akan diganti oleh LPS gitu ya, karena memang ketentuannya hanya maksimal 2 miliar. Makanya kalau kita memiliki uang di atas 2 miliar maka mungkin harus dibagi-bagi ya ke dalam beberapa rekening yang bank yang berbeda gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme pengajuan pembayaran klaim ketika memang ada bank yang bangkrut ya. Bagaimana kita mengajukan ganti rugi, ini sebenarnya sudah diatur oleh LPS ya. Silakan untuk mungkin lebih detailnya nanti bisa di searching sendiri ya di websitenya LPS itu juga sudah ada ya. Tapi pada dasarnya adalah secara umum ini ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS ya, sebagaimana yang sudah diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 ya, bahwasanya pengajuan klaim simpanan nasabah itu maksimal atau paling lambat adalah 5 tahun ya. Jadi kalau misalkan kita nyimpen uang di bank, kemudian bank itu dia menyatakan bank yang bangkrut, maka secara otomatis
kita bisa mengajukan klaim itu maksimal 5 tahun setelah bank itu dinyatakan usahanya dicabut. Jadi kalau bisa setelah bank itu dinyatakan bangkrut atau dicabut izinnya, ya sesegera mungkin untuk mengurus klaim ya atas simpanan yang sudah kita miliki di bank tersebut, gitu ya. Nah, terakhir, ini adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, LPS ini menjadi salah satu lembaga yang sangat penting di dalam bagaimana kemudian upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di sektor perbankan ya. Ini LPS ini nanti akan kerjasama dengan OJK, BI, termasuk Kementerian Keuangan, merumuskan kebijakan agar sistem keuangan ya khususnya di sektor perbankan ini menjadi kuat ya dan stabil, gitu ya. Nah, maka dengan adanya LPS, dengan adanya OJK, dengan adanya BI, didukung dengan Kementerian Keuangan, saya rasa sistem perbankan di kita saat ini sudah cukup baik, gitu ya. Sudah sangat baik sistemnya, sehingga khususnya bagi masyarakat yang menyimpan uang di bank tersebut akan terjamin ya hak-haknya sebagai seorang konsumen ya, khususnya dalam menyimpan uang di bank. Oke, demikian saja penyampaian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.